Ini adalah puncak dari ketenangan jiwa, seorang penempuh jalan spiritual salik. Jika ayat 113 adalah diagnosis penyakit hati yang condong ke dunia, dan ayat 114 adalah penetapan hakim Allah sebagai standar, maka Qiyas Al-An'am ayat 115 adalah jaminan kepastian atau final verdict. Dalam Ma'rifatullah, ayat ini mengajarkan tentang kesempurnaan takdir dan ketenangan total tumaninah. Berikut adalah penyelaman makna hakikatnya dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, serta analisis Ibnu Arabi dan Al-Halaj. 1. Teks dan kunci tadabur. Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran atau janji, ketentuan dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi, maha mengetahui. Qiyas Al-An'am 115. Greater than, kata kunci marifat, tamat, sempurna, selesai, paripurna, tidak butuh tambahan atau pengurangan. Bukan hanya Al-Quran sebagai teks, tapi juga sunatullah, hukum alam, dan kadar-kadar ketetapan takdir. Benar dalam pemberitaan atau hakikat, dan adil dalam hukum atau pembagian. Tidak ada intervensi, tidak ada yang bisa menganulir. 2. Perspektif Ibnu Arabi, alam semesta sebagai kalimat yang sempurna. Pendekatan wahdatul wujud, kesatuan eksistensi dan ayan tabitah. Syekhul Akbar Ibnu Arabi memandang kalimat Tuhan dalam spektrum yang sangat luas. Alam sebagai kalamullah. Bagi Ibnu Arabi, seluruh alam semesta ini adalah kata-kata Allah yang diucapkan melalui nafas Ar-Rahman. Ketika Allah berfirman, kun jadilah, maka realitas itu terjadi. Ayat tamat kalimatu rabbika bermakna bahwa desain penciptaan dan skenario kehidupan ini sudah sempurna. Sitkan kebenaran ontologis. Segala sesuatu yang wujud adalah benar, karena ia merupakan manifestasi, tajali, dari nama-nama Allah. Tidak ada kesalahan produk dalam ciptaan Allah. Adlan, keadilan penempatan. Keadilan di sini berarti Allah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ayan tabitahnya. Orang yang marifat tidak akan memprotes. Kenapa aku miskin? Kenapa aku sakit? Ia sadar bahwa itu adalah posisi adil yang paling tepat bagi jiwanya untuk mengenal Allah pada saat itu. Tidak ada perubahan. Pengetahuan Allah bersifat abadi. Apa yang terjadi di masa lalu, kini, dan nanti sudah selesai dalam ilmunya. Tidak ada revisi dadakan bagi Tuhan. Inti marifat Ibnu Arabi. Berhentilah ingin mengubah dunia agar sesuai nafsumu, karena kalimat nia sudah sempurna. Tugasmu bukan merevisi naskah drama ilahi, melainkan memerankan peranmu sebaik mungkin di panggungnya. Lanjutan Qiyas Al-An'am ayat ke-115. Sri. Pendekatan Al-Halaj, kepasrahan Sang Pencipta. Pendekatan taslim, berserah total dan fana. Bagi Al-Halaj, ayat ini adalah ayat tentang mematikan kehendak diri iradah di hadapan kehendak mutlak Sang Kekasih. Hilangnya protes. Seorang pecinta tidak mengkritik keputusan kekasihnya. Ketika ayat berbunyi, telah sempurna kalimat Tuhanmu, Al-Halaj melihat ini sebagai pintu gerbang kematian ego. Jika Tuhan menetapkan penderitaan, itu sidq, benar dan adil-adil. Jika Tuhan menetapkan kebahagiaan, itu sidq dan adil. Sang pecinta tidak memilih. Ia menerima paket lengkap. La mubadilah, tak ada pengganti. Ini adalah penghibur hati Al-Halaj saat menghadapi fitnah dan hukuman mati. Ia tahu bahwa tidak ada pedang penguasa atau keputusan hakim dunia yang bisa mengubah kalimat Allah. Jika Allah menetapkan ia mati di tiang gantung sebagai jalan pertemuan wisal, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Maha mendengar dan mengetahui. Allah mendengar rintihan batin sur para kekasihnya, bukan sekadar ucapan lisan. Inti marifat Al-Halaj. Aku sudah tidak memiliki keinginan lagi, karena King Genania telah sempurna tamat. Protesku adalah tanda ketidaksempurnaan cintaku. Dalam diam dan rida, aku menyaksikan keadilannya bekerja. 4. Tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, terapi jiwa. Ayat 115 ini
adalah obat rampuh untuk kecemasan anxiety dan rasa tidak terima denial. Aplikasi pembersihan jiwa. Terapi kepuasan qanaah batin. Banyak manusia gelisah karena merasa hidupnya kurang atau salah. Tazkiyah. Katakan pada jiwamu, tamat kalimatu rabbika, hidupmu, rezekimu, jodohmu, ujianmu, semua sudah ditakar dengan sempurna, benar, dan adil. Tidak ada yang meleset. Jika merasa kurang, itu karena kacamata nafsu kita yang rabun, bukan karena pembagian Allah yang salah. Menghilangkan rasa takut pada makhluk. Ayat la mubadilali kalimatihi. Tidak ada yang bisa mengubah kalimatnya, adalah benteng tauhid. Dukun, sihir, atasan yang jahat, musuh yang dengki semuanya. 0. Mereka tidak bisa mengubah satu huruf pun dari takdir yang Allah tuliskan untukmu. Ini melahirkan jiwa yang syajah, berani, dan merdeka. Keseimbangan, sidq, dan adil. Sebagai hamba, kita harus meniru sifat sidq dan adil ini. Sidq, jujur. Jujur dalam niat mendekat kepada Allah, bukan cari karomah atau kesaktian. Adil, adil dalam menempatkan hak Allah ibadah dan hak makhluk muamalah. Jangan sampai mabuk spiritual syukur membuat kita melalaikan kewajiban syariat. Kesimpulan, hakikat, makna hakikat QS Al-An'am 115 adalah keamanan kosmis. Seorang arifin, orang yang makrifat, hidup dalam ketenangan yang tak tergoyahkan. Mengapa? Ia tahu skenario Tuhan sudah sempurna tamat. Ia tahu skenario itu didasari kebenaran dan keadilan, sidkan wa adlan. Ia tahu tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengganggu gugat keputusan itu. La mubadila. Berikut adalah pendalaman makna hakikat ma'rifatullah berdasarkan QS Al-An'am ayat 116. Ditinjau melalui lensa tasawuf, tadabur kalbu, serta perspektif khusus dari dua tokoh sufi besar, Ibnu Arabi dan Al-Hallaj, ayat dan terjemahan. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. QS Al-An'am 116. Greater than 1. Pendekatan tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs. Tema: bahaya mayoritas dan ilusi persepsi. Dalam konteks penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, ayat ini adalah peringatan keras bagi para salik pencari Tuhan untuk melepaskan ketergantungan pada validasi sosial dan konsensus umum. Jebakan kuantitas aksara man fil ard. Secara spiritual, kebanyakan orang tidak hanya merujuk pada masyarakat luas, tetapi juga pada hawa nafsu yang mendominasi diri. Dalam diri manusia, pasukan nafsu, amarah, syahwat, ego adalah mayoritas. Sedangkan suara hati nurani ruh Al-Quds seringkali menjadi minoritas yang lirih. Marifatullah menuntut keberanian untuk menjadi asing guraba. Mengenal Allah berarti berani berbeda dari kebiasaan umum manusia yang lalai. Lawan dari zen prasangka adalah yakin. Ayat ini menyebutkan mayoritas mengikuti zen dugaan atau persepsi indrawi. Marifatullah tidak bisa dicapai dengan logika, spekulatif, atau ikut-ikutan katanya. Ia harus dicapai melalui dizauk rasa spiritual dan musyahadah penyaksian batin. Tazkiyah. Bersihkan hati dari ilusi bahwa kebenaran ada pada suara terbanyak. Kebenaran Allah adalah mutlak, tidak ditentukan oleh voting atau opini publik. 2. Perspektif Ibnu Arabi Syaikh Al-Akbar. Tema: kasif, penyingkapan melawan hijab pluralitas. Ibnu Arabi, dengan konsep wahdatul wujudnya, memandang ayat ini sebagai kritik terhadap mereka yang terjebak pada kulit luar agama dan realitas. Hijab pluralitas katsrah. Bagi Ibnu Arabi, kebanyakan orang di bumi adalah mereka yang terhijab oleh alam materi hol dan gagal melihat Sang Pencipta hak di baliknya. Mereka melihat keragaman pluralitas dan terjebak di sana, sehingga mereka tersesat dari jalan Allah yang sejatinya adalah jalan menuju yang satu atau tauhid. Zen
sebagai hijab intelektual. Ibnu Arabi menekankan bahwa Zen adalah spekulasi, akal yang belum mencapai hakul. Yakin, orang awam menyembah Tuhan berdasarkan persangkaan. Persepsi mereka tentang Tuhan bukan Tuhan yang sejati. Hakikat ma'rifatullah, seorang arif yang mengenal Allah, tidak lagi mengikuti sangkaan, tetapi telah mencapai penyingkapan kasif. Ia tidak menuruti mayoritas yang masih buta, karena ia telah melihat cahaya di balik tirai materi. Lanjutan pendalaman makna hakikat ma'rifatullah berdasarkan QS Al-An'am ayat 116, ditinjau melalui lensa tasawuf, tadabur kalbu, serta perspektif khusus dari dua tokoh sufi besar, Ibnu Arabi dan Al-Hallaj. 3. Perspektif Al-Halaj, Al-Husain bin Mansur. Tema: kesendirian dalam kebenaran Al-Haq. Al-Hallaj, yang terkenal dengan ungkapan Ana Al-Haq, memandang ayat ini sebagai manifestasi dari kesendirian. Seorang pecinta di tengah keramaian, orang-orang yang tidak mengerti cinta ilahi. Konflik syariat formal versus hakikat batin. Bagi Halaj, kebanyakan orang adalah mereka yang beragama hanya sebatas ritual formal dan dogma kaku tanpa merasakan kehadiran Tuhan. Ketika ayat mengatakan mereka menyesatkanmu, bagi Halaj ini berarti mengikuti pemahaman agama orang awam yang kering dapat menjauhkanmu dari keintiman sejati dengan Allah. Orang banyak menghukum berdasarkan Zen seperti saat mereka menghukum mati Halaj karena dianggap sesat, padahal mereka tidak memahami rahasia batin hubungan hamba dengan Tuhannya. Ma'rifah adalah pengalaman personal yang radikal. Ma'rifatullah menurut Halaj menuntut pelepasan total dari atribut kemanusiaan untuk lebur dalam kehendak ilahi, fana. Jalan ini sunyi. Jika engkau menuruti standar kewarasan orang banyak, engkau tidak akan pernah berani mabuk dalam cinta ilahi. Ayat ini mengajarkan, jangan takut dianggap gila atau sesat oleh mayoritas saat engkau sedang berjalan menuju Allah dengan cinta yang tulus. Kesimpulan, hakikat ma'rifatullah QS Al-An'am 116. Secara esensi, ayat ini adalah proklamasi kemerdekaan spiritual, kemerdekaan dari makhluk. Ma'rifatullah hanya bisa diraih ketika hati tidak lagi takut dicela atau berharap dipuji oleh manusia. Kebanyakan orang transendensi dari Zen ke hak. Tinggalkan cara beragama yang hanya menduga-duga. Masuklah ke dalam riyadah, latihan spiritual dan mujahadah kesungguhan, hingga mencapai ainul yakin, keyakinan mata hati. Jalan sunyi. Menyadari bahwa jalan menuju Allah seringkali berlawanan arus dengan budaya duniawi. Seperti kata para sufi, jalan menuju Allah itu sepi dari para penempuh, namun ramai oleh para penonton. Janganlah menjadi penonton yang mengikuti sorak-sorai orang banyak. Jadilah penempuh jalan sunyi yang menemukan sang kekasih.